Ya, halo semuanya. Selamat malam, selamat datang di acara Sunday with James Cohen Smith Windsor yang di bulan Ramadan ini hadir sebagai pengganti sementara dari Chatterbox ya. Hari ini hari Minggu, hari Ahad 2 Maret 2025, sudah 3 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, tadi di jalan kan yang berdurasi 12 menit itu kan uh, saya lupa saya pengen bicara apa gitu loh. Tapi kita lupakan yang tadi karena apa? Tadi terhenti karena hujan. Sekarang gini aja, mari kita bicara serius teman-teman ya. Tolong jangan skip ya video ini atau tayangan ini. Jangan skip, tonton dari awal sampai akhir dengan utuh ya. Karena ini penting banget ya. Teman-teman tahu nggak ya bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya, badai PHK, tsunami PHK, banyak perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis pada gulung tikar, pada tutup, pada rungkat semua ya. Ditambah lagi korupsi yang menjamur ya. Apalagi ini viral banget nih berita ya, korupsi Pertamina Patraniaga yang mengoplos ya Pertalite Pertamax jadi rasa seperti Pertalite gitu loh ya, sehingga orang pada berbondong-bondong lari ke SPBU dengan brand luar seperti Shell, Total masih ada ya, masih ada Total, British Petroleum atau BP ataupun mobil gitu ya, karena BBM-nya lebih murni gitu, nggak ada oplos-oplos apa segala macam. Tapi kan ketersediaannya kan nggak banyak ya, nggak sebanyak di kota-kota besar. Nah, teman-teman semuanya, eh, teman-teman semuanya, tahu nggak sebenarnya ini tuh semua hanya by design, teman-teman. Semua tuh sudah didesain, ya. Kenapa kok pengangguran tinggi di negara kita? Bukan karena orang Indonesia pada males, ya. Ternyata bukan karena orang Indonesia pada males, ya kan? Bukan karena orang Indonesia pada gak produktif gitu loh. Tapi karena memang ini sengaja didesain Indonesia ini jadi pusat pengangguran dunia. Kenapa? Biar pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan Indonesia itu bisa mainin orang Indonesia gitu loh. Ujung dari ini semua atau hilir dari ini semua itu hanya satu, teman-teman. Kita bicara hilir bukan hulu ya. Hulunya kita udah tahu. Hilirnya adalah tujuan akhirnya adalah Indonesia ini nggak boleh jadi negara maju. Ya. Hilir dari ini semua adalah Indonesia nggak boleh jadi negara maju. Nggak boleh jadi negara kaya. Pokoknya bagaimana Indonesia ini harus dibikin tetap jadi negara miskin. Dibikin Indonesia ini harus banyak orang miskinnya. Ya, jadi seakan-akan yang boleh kaya di Indonesia itu hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Yang lainnya nggak boleh. Ya. Jadi semua sudah didesain seperti itu, gitu loh. Dari dulu, dari zaman Orba. Jelas ini melanggar, saya bilang. Ini melanggar fitrahnya Republik Indonesia yang dilahirkan Bung Karno sebagai sebuah republik rakyat dan republik sosialis. Kok bisa saya ngomong seperti itu? Lihat dong sila Pancasila itu beserta butir-butirnya. Negara Indonesia ini secara de facto mentahbiskan dirinya sebagai sebuah People's Republic, sebagai sebuah republik rakyat.
Terbukti dari sila keempat dari Pancasila. Negara kita memang sudah republik demokratik dari lahir. Democratic Republic dari lahir. Tapi bukan demokrasi liberal, demokrasi sosial yang kita punya. Dan negara kita republik sosialis, tercermin dari sila kelima dari Pancasila. Artinya apa? Bung Karno ini mendesain, melahirkan Indonesia ini dengan pemikiran-pemikiran kiri. Bukan pemikiran-pemikiran kanan seperti yang ada sekarang ini. Lah sekarang lihat, feodalisme ini kan ideologi kanan. Karena tradisi dari turun-temurun kerajaan yang ada di Nusantara, terutama Keraton Jawa, dilestarikan oleh Pak Harto. Pak Harto menarik Indonesia ini dari kiri ke kanan. Dengan melarang ajaran-ajaran Bung Karno dan segala macam. Artinya apa? Ideologi kiri gak boleh ada. Posisi politik atau spektrum politik kiri itu gak boleh ada. Padahal Bung Karno itu adalah seorang left winger. Adalah seorang leftist. Sementara Pak Harto ini rightist. Ya, orang sayap kanan yang masih tradisional konservatif. Jadi yang dibudidayakanlah budaya feodal itu. Sampai sekarang. Ini semua hanya desain, teman-teman. Cobalah, andaikan Bung Karno masih berkuasa ya, sampai taruhlah sampai era reformasi tahun 98 misalkan. Ya. Atau sampai milenium kedua di tahun 2000, di mana usia Bung Karno pada saat itu 99 tahun. Ya. Hampir 100 tahun Soekarno jadi presiden. Waduh. Kita nggak bakal kayak begini. Bukan hanya sekedar Sabah Sarawak milik Indonesia. Indonesia akan jadi negara basis alutsistanya Rusia dan Tiongkok. Amerika dan Barat akan segan sama Indonesia dan seterusnya. Bukan hanya itu. Tapi Indonesia ini nggak bakal jadi kayak begini. Ini semua terjadi didesain, teman-teman. Didesain supaya Indonesia ini nggak boleh banget jadi negara kaya yang punya kepribadian yang jelas. Pokoknya Indonesia dibikin nggak boleh jadi negara yang seperti itu. Padahal di Indonesia ini punya banyak banget cadangan, punya banyak banget apa yang dibutuhkan dunia, punya banyak sumber daya alam, coy. Makanya saya selalu bilang, andai Bung Karno berkuasa sampai dengan milenium kedua, negara-negara Arab yang baru-baru kaya karena minyak ini gak ada apa-apanya. Indonesia ini migasnya banyak banget. Migasnya banyak, nikelnya banyak, sawitnya banyak, boksitnya banyak, batu baranya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak, perunggunya banyak. Ya. Bajanya banyak dan seterusnya. Sumber daya alam kita ini melimpah. Cuman gak boleh dinikmati oleh masyarakat umum. Bolehnya hanya kalangan tertentu aja. Nah ini yang membuat kita harus benar-benar bersatu nih mengakhiri ini semua. Gak ada orang Indonesia, saya tuh hakul yakin ya, gak ada orang Indonesia tuh yang males, itu gak ada. Semua orang Indonesia tuh pada rajin, telaten, ulet, kreatif, gigih, kerja keras, spiritnya ada. Bukan males, tapi karena memang gak diberikan kesempatan, gak diberikan ruang. Ya pada ditutup semua itu. Makanya jadi sengaja dibikin kita nih penganggurannya banyak. Jadi pusat pengangguran dunia. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena
Kalau Indonesia ini orang-orangnya pada kerja, pada produktif, pada punya duit, jawabannya simple, kagak bisa dikibulin, kagak bisa ditipu-tipu. Nggak bisa diakal-akalin. Dan yang paling ekstrim lagi, kalau orang Indonesia ini pada pinter, pada pandai, pada cerdas-cerdas, pada berpendidikan, pada intelektual, pada produktif gitu ya. Percaya dengan saya, ya. Percaya dengan saya. Mohon maaf lahir dan batin, saya harus ngomong ini apa adanya, ya. Saya harus ngomong ini apa adanya. Masyarakat kita nggak akan mudah diadu domba. Nggak akan mudah terjebak dalam divide and impera yang dimainkan oleh elit politik. Percaya deh. Percaya deh. Kalau orang Indonesia ini pada bersatu semua, ya, bakal keluar kita dari jerat desain negara gagal, negara yang didesain gak pernah survive melalui krisis demi krisis, dan didesain untuk selalu jadi negara miskin dan negara yang banyak penganggurannya. Teman-teman, ini harus segera di stop. Jangan kita biarkan, teman-teman. Mari kita bersatu, mari kita kompak. Ya. Gak ada orang Indonesia yang malas, itu gak ada. Orang Indonesia tuh rajin, kreatif, pandai, bertalenta, berbakat, dan seterusnya. Tapi kesempatannya gak pernah ada untuk itu. Makanya mari kita bersatu deh. Kita bersatu, sama-sama kita bersatu memberantas, ya, mengeluarkan Indonesia dari jerat desain sebagai negara pengangguran, sebagai negara miskin, dan sebagai negara yang penduduknya mudah diadu domba. Percayalah, ini bukan dari Allah, ini hanyalah desain dari manusia yang jahat, manusia yang gak kepengen Indonesia maju, dan manusia yang gak kepengen Indonesia ini menjadi negara yang disegani oleh dunia. Ya, hentikanlah, ya, perpeloncoan terhadap Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang berhak untuk berdaulat, berhak untuk kaya, berhak untuk rakyatnya sejahtera, berhak untuk rakyatnya pada pintar, pada pandai, pada cerdas, pada cerdik, dan punya hak untuk menjadi negara maju hari ini, hari esok, dan seterusnya. Indonesia bersatu, Indonesia maju. Indonesia bersatu, merah putih kian berkibar. Terima kasih banyak udah menyaksikan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi minggu depan.